Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diki Widi Simulan dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu terkait plumbing dan instrumentasi gedung LPMP Sumbar dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Alkadri Asri Putra. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5B yaitu yang pertama Rahmadian LD BP 2013, yang kedua saya sendiri di Kiwari Sembolan BP 1006, yang ketiga ada Zahida Auliatunisa BP 2028, dan yang terakhir ada Irdatul Khalisa BP 2040. Untuk pembahasan pertama mengenai perancangan sistem plumbing asrama LPMP Sumbar akan dijelaskan oleh Irdatul. Kepada Irdatul disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu perancangan sistem plumbing asrama LPMP Sumbar. Jadi, asrama LPMP Sumbar ini terdiri dari 5 lantai dan ditambah 1 lantai deck. Luas bangunannya itu 5.000 meter kuadrat. Dan ketinggiannya lebih kurang 22,2 meter. Berdasarkan denah bangunan, kita harus merancang plumbing bangunan tersebut. Jika sumber air berasal dari PDAM, diasumsikan mencukupi untuk bangunan tersebut. Dan tekanan 1,5 kg per cm kuadrat. Kalau pada hitungan plumbing ini, rasio yang kami gunakan yaitu pria banding wanitanya 1:3. Selanjutnya itu gambar tapak dari PMP Sumbar itu sendiri. Next. Ini merupakan gambar tapak depan dengan skala 1:100. Lalu ini merupakan tapak belakang dengan skala 1:100. Lalu ini merupakan tapak samping dengan skala 1:100. Dan ini merupakan dampak dari tapak kiri dengan skala 1:100. Maksudnya itu denah gedung LPMP Sumbar. Nah, ini merupakan denah lantai 1 dari gedung LPMP Sumbar sendiri dengan skala 1:100. Lalu ini denah lantai 3 dengan skala 1:100. Ini denah lantai 5 dengan skala 1:100. Dan ini denah lantai decknya dengan skala yang sama. Selanjutnya itu tabel penentuan juga komponen alat plumbing untuk gedung asrama LPMP Sumbar itu sendiri. Lalu di sini ada 5 lantai tambah 1 lantai deck dengan jumlah alat plumbingnya, klosetnya ada 2. Pada lantai 1 klosetnya ada 2, lavatorinya 2, faucetnya 2, urinalnya 2. Dan untuk wanitanya klosetnya 4, lavatorinya 4, dan faucetnya 4. Untuk lantai 2, pada pria sendiri klosetnya 2, lavatorinya 2, faucetnya 2, dan urinalnya 2. Dan pada wanita klosetnya 4, lavatori 4, dan faucet 4. Lalu pada lantai 3 itu pada pria klosetnya 2, lavatorinya 2, faucetnya 2, urinalnya 2. Dan pada wanita klosetnya 4, lavatori 4, dan faucetnya 4. Pada lantai 4 itu juga sama pada lantai 3 tadi. Lalu pada lantai 5 itu pada pria klosetnya 2, lavatorinya 1, faucetnya 2, urinalnya 1. Dan pada wanita itu klosetnya 3, lavatorinya 3, dan faucet 3. Lalu yang terakhir pada lantai deck untuk pria sendiri klosetnya 2, lavatorinya 2, faucetnya 2, urinalnya 2. Dan pada wanita klosetnya 4, lavatorinya 4, dan faucetnya 4. Jadi total plumbing pada gedung LPMP Sumbar ini klosetnya 2, lavatorinya 2, faucetnya 2, dan urinalnya 2 itu untuk pria. Dan untuk wanitanya klosetnya 4, lavatori 4, lavatori 5, dan faucetnya 4. Next. Lalu ini merupakan jumlah alat plumbing untuk pribadi. Pada lantai 1 itu terdapat kamar tidur biasa dan kamar tidur deluxe. Dengan keterangan kamar tidur biasa 9 ruangan dan kamar tidur deluxe 1 ruangan. Nah, alat plumbingnya klosetnya 9, lavatorinya 9, faucet 9, dan urinalnya 0. Untuk uh, dan sinknya 0, bathtubnya 9, showernya 9. Dan pada kamar deluxe itu klosetnya 1, lavatory 1, faucetnya 1, urinalnya 0, sinknya 1, bathtubnya 1, dan showernya 1. Begitupun dengan lantai-lantai selanjutnya bisa dilihat pada tabel dengan total klosetnya 52, lavatorynya 52, faucetnya 52, urinalnya 0, sinknya 25, bathtubnya 52, dan showernya 52. Dan keterangan total ruangannya ada 52 ruang. Next. Lalu ini merupakan kebutuhan alat plumbing tambahan asrama dari LPMP Sumbar. Di sini tidak terdapat alat plumbing tambahan. Next. Lalu ini rekapitulasi kebutuhan alat plumbing per lantai. Dapat dilihat pada lantai 1 itu totalnya 79, pada lantai 2 totalnya 46, lantai 3 totalnya 44, lantai 4 totalnya 46, lantai 5 totalnya 41, dan lantai deck totalnya 21. Lalu juga terdapat rekapitulasi kebutuhan alat plumbing per lantai asrama LPMP Sumbar. Dengan total itu 401. Selanjutnya itu jumlah beban unit alat plumbing asrama LPMP Sumbar. Di sini jenisnya ada closet, lavatory, faucet, shower, urinal, sink, dan bathtub. Dengan total beban unitnya 1.158. Next. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Alisa. Yang selanjutnya itu mengenai
denah jalur air dingin pada gedung LPMP Sumbar. Yang pertama itu denah lantai 1 dari jalur air dingin. Selanjutnya itu denah lantai 3 dari jalur air dingin yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya denah lantai 5 yang dapat dilihat pada slide. Dan selanjutnya adalah denah lantai deck yang dapat dilihat pada slide. Nah, untuk isometri dari jalur air dingin itu, untuk lantai 1 ada 16 kloset, 16 faucet, 16 lavatory, 2 urinal, 1 sink, 10 shower, dan 10 bathtub. Dan lantai 2, 3, dan 4 karena tipikal itu jumlah klosetnya 18, faucet 16, lavatory 18, urinal 2, sink 6, shower 12, dan bathtub 12. Dan lantai 5 itu kloset 11, faucet 10, lavatory 11, urinal 1, sink 6, shower 6, bathtub 6. Dan lantai terakhir, lantai dak itu kloset 6, faucet 7, lavatory 6, urinal 2, sinknya 0, shower 0, dan bathtub 0 karena tidak ada ruangan pribadi di lantai deck. Nah, berikut merupakan perbesaran dari isometri air dingin. Ini merupakan tanpa skala dan untuk masing-masing alat plumbingnya dapat dilihat pada slide. Ada closet, faucet, urinal, dan lavatory. Nah, selanjutnya itu sistem penyediaan air dingin. Rencana sistemnya itu menggunakan sistem tangki atap atau tangki atas. Proses pengalirannya, air yang berasal dari sumber PDAM ditampung pada tangki bawah, kemudian air dipompakan ke tangki atas dan didistribusikan ke seluruh sistem alat plumbing yang ada pada bangunan. Nah, untuk masing-masing lantai ada populasi penghuni tidak tetap dan penghuni tetap. Maksudnya untuk yang tetap itu berarti seperti ruangan pribadi seperti kamar, sedangkan yang tidak tetap itu seperti lobi atau ruangan yang tidak tetap digunakan. Selanjutnya itu perhitungan volume tangki, daya pompa. Untuk laju alirannya, itu 596 orang dikali 120 liter per hari itu kebutuhannya. Itu didapatkan 71.520 liter atau setara dengan 71,52 meter kubik per hari. Ini untuk penghuni tidak tetap, yang mana populasi ini diambil dari populasi yang tidak tetap. Selanjutnya yang tetap itu 285 dikali 250 karena kebutuhan air untuk yang tetap itu 250 liter per hari, sehingga didapatkan laju aliran yaitu 71.250 liter atau 71,25 meter kubik per hari. Sehingga didapatkan total dari totalnya itu penghuni tetap dan tidak tetap adalah 142,77 meter kubik per hari. Nah, selanjutnya perkirakan perlu tambahan sampai sekitar 20% untuk mengatasi kebocoran, sehingga perhitungannya ID sama dengan 1,2 dikali 142,77, yang ini totalnya itu didapatkan 171,32 meter kubik per hari. Setelah itu dianggap pemakaian air selama 24 jam, maka di jamnya itu sama dibagi 24 jam didapatkan 7,14 meter kubik per jam. Dengan menetapkan C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 4, maka didapatkan QH max-nya itu 2 dikali 7,14 meter kubik per jam sama dengan 14,8 meter kubik per jam. Itu sama nilainya dengan QMB dan QS. Untuk QM max sama dengan 4 dikali 7 kali 14 meter kubik per jam dibagi 60 menit. Sehingga didapatkan 0,476 meter kubik per menit atau setara dengan 476 liter per menit. Selanjutnya itu perhitungan tangki bawah, itu hidran kebakaran sesuai SNI 1745 tahun 2000. Untuk laju alirannya telah didapatkan tadi 0,379 meter kubik per menit, pasokan air 45 menit, kebutuhan air 0,379 meter kubik per menit dikalikan dengan waktu pasokan airnya itu 45 menit, didapatkan kebutuhan total air total 17 meter kubik. Untuk kebutuhan sprinkler itu sesuai SNI 3989 tahun 2000, laju aliran minimum 1 meter kubik per menit dikalikan dengan pasokan airnya 45 menit, sehingga didapatkan kebutuhan air hidran yaitu 45 meter kubik yang dari sprinkler plus dari hidran kebakaran, sehingga didapatkan 17 tambah 45 itu 62 meter kubik. Selanjutnya masih tentang tangki bawah, kapasitas pipa dinas QS sama dengan 2/3 dikali dengan QH dari air dingin yang telah didapatkan tadi, sehingga didapatkan hasil 9,52 meter kubik per jam. Untuk kapasitas tangki bawah itu QD air dingin dikurang QS dikali T ditambah TF, didapatkan hasil 171,32 meter kubik per hari. Dikurang 9,52 meter kubik per jam dikali 8 jam per hari. Tambah 62 meter kubik, didapatkan kapasitas tangki bawah 157,16 meter kubik per hari. Asumsi panjang kali lebarnya 1:1, panjangnya 6 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,37 meter. Ditambah freeboard 0,3 didapatkan 4,67 meter. Dan dicek volumenya sehingga itu besar dari 157,16 meter kubik, sehingga didapatkan oke. Untuk tangki atas, itu menggunakan fiberglass reinforced plastic. Kebutuhan jam puncaknya itu 14,76 meter kubik per jam yang telah didapatkan tadi. Untuk kebutuhan menitnya
menit puncak 0,492 meter kubik per menit atau 28,56 meter kubik per jam. Kapasitas pompa pengisi QPU sama dengan QH max atau Q jam puncaknya. Sehingga didapatkan 14,28 jumlah tangki fiberglass rainforest plastiknya 2 buah dan 14,28 meter kubik per jam untuk kapasitasnya. Jangka waktu kebutuhan puncak itu 30 menit atau setengah jam, jangka waktu kerja pompa 10 menit atau 1/6 jam, dan jumlah tangki FRP 2 buah kapasitasnya 5 meter kubik. Cek volume sehingga didapatkan besar dari 9,52 meter kubik. Untuk volume efektif itu Fs sama dengan Qm dikurang Qm max, menit max dikurang Q jam max dikali TP ditambah IPU dikali TPU. Sehingga 28,56 dikurang 14,28 meter kubik per jam dikali setengah jam ditambah 14,28 kali 1/6 jam atau 10 menit didapatkan volume efektifnya 9,52 meter kubik. Asumsi panjang kali lebar 1:1, panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tingginya 1,6 meter ditambah freeboard 0,3 meter itu 1,9 meter jadinya. Dicek volume itu juga memenuhi. Nah, untuk daya pompa itu head statis tinggi gedung plus tinggi tangki atas tangki bawah didapatkan 28,77 meter, kebutuhan air pada jam puncak 14,76 atau setara dengan 0,246 meter kubik per menit. Untuk H 23,8 meter, HFSD 65 kali 80 per 1000 didapatkan 5,2 meter. Untuk V kuadrat per 2G 1,5 per meter second kuadrat dibagi dengan 2 kali 9,81 meter per second didapatkan 0,115 untuk nilainya. Setelah itu, head pompa itu 34,085, efisiensi pompa 50%, laju aliran 0,246 meter kubik per menit, daya poros pompa itu NP sama dengan 0,163 dikali 0,246 dikali 34,085 dikali 1 per 50% efisiensinya didapatkan 2,73 kW. Daya motornya yaitu NM sama dengan 0,163 dikali Q dikali H dikali gamma dikali A tambah 1 per efisiensi pompa dikali efisiensi dari dikali efisiensinya didapatkan nilai 3,28 kW. Selanjutnya perhitungan diameter pipa horizontal air dingin ini merupakan lantai 1, itu ditentukan nilai unit bebannya, akumulasi dan diameternya. Ini merupakan hasil dari perhitungan dapat dilihat pada slide. Dan ini merupakan perhitungan diameter pipa tegak air dingin, itu merupakan akumulasi dari yang horizontal tadi. Selanjutnya perhitungan head loss air dingin. Untuk mencari nilai head loss sama dengan HL sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Dan untuk head loss itu juga menggunakan unit beban, akumulasi, diameter, laju, dan sehingga didapatkan total head loss-nya dapat dilihat pada slide. Dan juga menggunakan fitting sesuai dengan kebutuhan berdasarkan diameter pipa. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai denah jalur air panas yang akan dijelaskan oleh Zahidah Auliatunisa. Kepada Zahid disilakan. Baiklah. Pada moderator. Selanjutnya yaitu denah jalur air panas. Pada gedung LPMP ini berikut adalah denah lantai 1 dari jalur air panas. Berikutnya ada denah lantai 3 dari jalur air panas. Berikutnya ada denah lantai 5. Dan yang terakhir ada denah lantai dek. Kemudian berikut adalah profil isometri air panas dari LPMP Sumbar, di mana terdapat pada lantai 1 ada 16 lavatory dan 10 shower serta 10 bathtub. Pada lantai 2, 3, dan 4 terdapat 18 lavatory, 12 shower dan 12 bathtub. Pada lantai 5 terdapat 11 lavatory, 6 shower dan 6 bathtub. Dan pada lantai dek terdapat 6 buah lavatory. Berikutnya adalah perbesaran isometri air panas pada LPMP Sumbar. Selanjutnya terdapat perhitungan diameter pipa air panas. Next, berikutnya ini merupakan rekapitulasi dari alat plumbing yang terdapat pada lantai 1 dari jalur air panas LPMP Sumbar. Next, dilakukan perhitungan untuk menentukan diameternya. Next. Dan berikut adalah rekapitulasi dari perhitungan diameter pipa tegak air panas pada LPMP Sumbar. Selanjutnya ada perhitungan head loss air panas. Pada perhitungan head loss ini sama dengan seperti perhitungan head loss air dingin.
dijabarkan per alat plumbingnya dan ditetapkan fittingnya, sehingga didapatkan head loss-nya dari tiap-tiap alat plumbing. Berikut adalah penjabarannya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahid atas penjelasannya. Mungkin sekian hasil dari presentasi dari kelompok 5B. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.